Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan wala mursyida. Wa ba'du, kembali kita hadiri majlis Riyadhus Shalihin, masih di bab mujahadah. Kita sudah selesaikan 3 hadis, kita masuk hadis keempat. Kita akan mulai bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala babul mujahadati an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda bahwa Nabi SAW bersabda bahwa Nabi SAW sholat sunnah malam yang mulai hingga kedua rakaat. Maka aku katakan kepada beliau, mengapa Anda melakukan ini wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang terlalu dari yang akan datang. Dia menjawab, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang paling bersyukur? Ya, baik. Jadi Rasulullah setiap malam tahajud, begitu panjangnya berdiri sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau masih lakukan seperti ini? Maka beliau menjawab, meskipun sudah diampuni dosa masa lalu dan yang akan datang, jawaban beliau, afala uhibbu abdan syakura. Rasulullah ingin menjadi hamba yang mencapai derajat abdan syakura. Baik, beberapa masalah kita akan selesaikan. 1. Tahajud bagi Rasulullah SAW hukumnya wajib. Jadi Rasulullah punya kewajiban sholat 5 waktu plus sholat tahajud. Betul, tahajud hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Dulu begitu turun surat Al-Muzammil ayat terakhir, gugurlah tahajud dari wajib menjadi sunnah untuk para sahabat, tapi bagi Rasulullah tetap hukumnya wajib. Maka kalau beliau kesiangan, shalla minan nahari sinta asyrata rakaatan, Rasulullah qada tahajud 11 rakaat, ditunaikan 12 rakaat di siang hari. Kesimpulan kedua, berarti diperbolehkan merusak tubuh demi melaksanakan ketaatan. Jadi tubuh kita rusak, sakit tubuh kita, tapi dalam rangka melaksanakan ketaatan. Contoh paling mudah, khitan. Berdarah, anak yang dikhitan pasti nangis. Contoh lagi apa? Berbekam. Berbekam itu kan melukai tubuh. Bisa pakai silet atau pakai jarum, darah keluar. Ketika disayat pasti sakit. Nah, berarti kita sedang merusak tubuh. Termasuk rusak tubuh kita karena terjun ke medan jihad. Seperti Rasulullah sujan nabiyyu wa kusirat rubaiyatuhu yauma Uhudin, terkena panah di pipi, 1 gigi patah, kemudian darah mengalir. Aisyah datang, Fatimah datang,
membakar tikar, abunya ditempel di pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan darah pun berhenti. Berarti tubuh Rasulullah rusak. Anas bin Nadr mendapatkan lebih dari 70 luka. Tolhah bin Ubaidillah banyak tertancap panah di tubuh karena menjadi tameng hidup bagi Rasulullah. Jadi merusak tubuh dalam rangka melaksanakan ketaatan ini tidak masalah. Kemudian bengkaknya kaki Rasulullah karena berdiri lama, akhirnya dibahas para ulama. Gerakan sholat yang terbaik itu apa? Ada yang mengatakan sujud. Karena aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajidun, posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya saat sholat adalah ketika sujud. Berarti sujud gerakan terbaik. Tapi ada di antara para ulama mengatakan, oh tidak, berdiri itu gerakan terbaik. Karena Rasulullah ditanya, amal apa yang paling afdol? Tulul qiyam, berdiri lama. Berdiri lama maksudnya berdiri lama ketika sedang menunaikan sholat karena membaca surat-surat panjang. Nah, berarti mengerucut dari gerakan sholat terbaik, ada yang mengatakan saat berdiri dan ada yang saat sujud. Coba kita gunakan metode thoriqatul jam'i. Thoriqah itu metode jam'i, menggabungkan dua pendapat supaya dua-duanya bisa diterima. Akhirnya keluarlah pendapat para ulama. Ditinjau dari segi bacaan, maka berdiri lebih afdol daripada sujud. Ditinjau dari segi bacaan. Kenapa? Ketika sedang berdiri, kita sedang baca Quran, Al-Fatihah dan surat-suratan. Zikir apapun, kalau Bapak ketemu pahalanya begitu besar, tetap kalah dengan pahala baca Quran. Contoh misalnya, yang punya tafsir Ibnu Katsir, dibuka surat Al-Fatihah, tafsir Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di situ ada hadis, ada orang membaca ya Rabbi lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Fa'adolat lil malakaini, dua malaikat pencatat amal kebingungan, ini diberi pahala berapa, ditulis berapa. Fasoida ila sama, malaikat pun naik ke langit menghadap Allah. Ini dalil Allah itu ada di atas, di langit. Akhirnya madza qala abdi, wahai malaikat, apa yang dibaca hambaku kok kamu tidak bisa menulis skor pahalanya? Wallahu a'lamu bima qala abduhu, meskipun jelas Allah pasti lebih tahu apa yang diucapkan hambanya. Ternyata malaikat mengatakan, hambamu ada yang membaca ya Rabbi lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Maka Allah berfirman, khusus yang ini uktub madza qala abdi, cukup ditulis apa yang dibaca hambaku, tidak usah ditulis pahalanya. Berarti kan pahalanya sangat besar. Tetap baca Quran nggak bisa dikalahkan. Maka ditinjau dari segi bacaan, berdiri lebih afdol daripada sujud. Tapi ditinjau dari segi gerakan, sujud lebih afdol daripada berdiri. Karena sujud tanda kita sedang menghinakan diri kita di hadapan Allah, dan Allah sangat suka orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian pelajaran yang lain. Inilah adab seorang ketika melihat sesuatu yang bagi dia aneh atau mungkin salah. Bukan menyalahkan tapi bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan ini? Padahal dosamu dijamin, diampuni, yang lalu dan yang akan datang. Bukan begini,
Ya Rasulullah, nggak usah dong. Emang manfaatnya apa sih? Kan itu kan kalimat tidak bagus. Coba Rasulullah kalau mendengar para sahabat melakukan satu ucapan atau perbuatan, itu Rasulullah tidak langsung menyalahkan, tapi bertanya terlebih dahulu. Seperti Banu Salimah. Kalau Bapak pengen tahu, Banu Salimah itu letaknya di Masjid Qiblatain. Pak Agus masih ingat? Kalau lupa berarti harus ke sana lagi. Jadi ya gini aja. Ketika Bapak sedang berada di Masjid Nabawi, itu sedang berada di perkampungan Banu Najjar, Masjid Nabawi. Tapi kalau Bapak berada di belakang masjid, ke sana, tahu hotel Movenpick tidak, Pak? Movenpick terkenal di ring 1. Ya udah ke sana lagi aja. Movenpick itu hotel di ring 1, pokoknya mewah aja. Itu sudah terletak di Banu Sa'idah. Disitulah lokasi Abu Bakar di baiat pertama oleh Umar bin Khattab, kemudian seluruh jamaah yang berada di ruangan yang sering disebut dengan Sakifah Bani Sa'idah. Saya dapat informasi dari mahasiswa di Madinah, Hotel Movenpick itu adalah sumur Bani Bayadoh, di mana dulu penduduk Madinah suka membuang sampah di situ. Jadi bantar gebangnya Madinah itu hari ini berdiri hotel mewah namanya Hotel Movenpick. Nah, kembali kepada Banu Salimah. Si Banu Salimah ini pengen menjual tanah untuk membeli tanah dekat Masjid Nabawi maksudnya. Nah, begitu Rasulullah mendapatkan informasi, pertanyaannya tidak langsung tapi diklarifikasi. Betul tidak kalian mau menjual tanah untuk membeli rumah dekat Masjid Nabawi? Nah, betul ya Rasulullah. Ya Bani Salimata diyarukum tuktabu lakum atharukum, wahai Banu Salimah, rumahmu jauh dari masjid, langkahmu juga banyak, berarti pahala buat kalian jauh lebih banyak. Akhirnya mereka tidak jadi pindah dekat Masjid Nabawi. Jadi diklarifikasi dulu, baru jelas itu salah, beliau memberi nasihat. Baik. Nah, kenapa Rasulullah menunaikan sholat tahajud dengan membaca surat-surat yang super panjang? Ternyata alasan beliau ingin mendapatkan gelar abdan syakuro, satu gelar yang pernah diraih oleh Nabi Nuh alaihissalam, karena Allah berfirman, dzurriyyataman hamalna ma'anuhin, anak keturunan yang kami angkut di kapal bersama Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura, Nuh itu adalah abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Berarti Rasulullah memiliki ghibtoh kepada Nabi Nuh, iri positif. Kalau iri negatif disebut hasad, kalau iri positif disebut ghibtoh. Saya iri punya tetangga punya mobil, berapa kali mobilnya untuk mengantar rombongan pengantin, berapa kali mobilnya mengantar tetangga untuk berangkat haji. Kalau hari Ahad ada tablik akbar, mobilnya penuh, tetangga-tetangga pada ikut numpang. Saya juga pengen punya mobil supaya bisa beramal seperti tetangga saya. Itu disebut ghibtoh, bukan hasad. Nah, jadi abdan syakura milik Nabi Nuh, Rasulullah ternyata pengen. Berarti naluri Rasulullah ingin meniru para nabi. Jadi
apa yang dimiliki oleh Nabi tertentu Rasulullah pengen. Banyaklah contohnya, misalnya Rasulullah dimaki-maki oleh seseorang setelah membagi harta rampasan perang, adil sekali sampai Rasulullah juga tidak mengambil haknya. Tiba-tiba laki-laki berkepala botak maju membentak Rasulullah, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil." Muhammad, berbuat adil dong, kamu tidak bisa berbuat adil. Rasulullah marah, muka beliau memerah, tapi dalam hitungan detik beliau bisa menguasai diri beliau. Kenapa? Rahimallahu Musa qad udiya aktsara min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, dia disakiti lebih banyak dibanding yang aku alami, tapi dia masih bisa bersabar. Jadi naluri Rasulullah ingin meniru para nabi sebelum beliau. Baik, abdan syakuro. Nah, dari sini berarti syukur diwujudkan dengan melaksanakan ketaatan. Maka kalau ada orang yang berceramah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Nah, syukurnya Rasulullah dengan cara menunaikan sholat tahajud. Nah, sekarang panjangnya tahajud Rasulullah bisa dibayangkan nanti pada hadis nomor 8. Kalau pengen tahu nanti kita baca, tapi kita selesaikan hadis keempat terlebih dahulu. Dari sini berarti hadis ini memberikan bantahan bahwa orang-orang tertentu kalau sudah mencapai derajat makrifat atau hakikat sudah tidak perlu beribadah lagi, karena punya dalil wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahilah Rabbmu sampai datangnya al-yakin. Orang-orang sufi mentafsirkan yakin adalah kalau dia sudah tingkatan hakikat, berarti sudah tidak usah ibadah lagi. Seluruh ahli tafsir menafsirkan yakin adalah al-maut, berarti sembahlah Allah sampai kalian mati. Berarti kalau sudah mati tidak ada perintah untuk ibadah lagi. Hadis keempat selesai, masuk hadis kelima. An Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal laila wa ayqada ahlahu wa jadda wa shaddal mi'zaro. Dari Aisyah bahwa dia berkata, Rasulullah SAW apabila seluruh akan takbir masuk, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan bersungguh-sungguh serta mengencangkan sarungnya. Ya, 10 hari terakhir Rasulullah menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, beliau bersungguh-sungguh mengencangkan sarungnya. Baik, saya mulai dari kenyataan bahwa surga itu luas. Luasnya surga difirmankan oleh Allah, arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Berarti surga itu sangat luas. Begitu luasnya surga, satu kerugian besar kalau ternyata nanti kita tidak ada di sana. Rugi besar. Surga itu luas, kok kita tidak menjadi bagian dari penghuninya? Itu satu. Berarti mulai hari ini mari kita punya program untuk masuk surga. Nah, ketika sudah punya program masuk surga, yang kedua, jangan masuk surga sendirian. Ajak istri dan anak. Karena ku anfusakum
wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Berarti yang selamat dari neraka bukan saya saja, istri anak saya juga harus. Ini dalil bahwa masuk surga itu bareng. Dalil yang lain, jannatu adn yadkhulunaha, surga Aden yang akan dimasuki oleh orang-orang beriman. Wa man salaha min abaihim, di surga Aden itu mereka akan bertemu dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Ini dalil lain bahwa masuk surga itu bareng, libatkan istri dan anak. Dalil lain jelas di depan kita tadi, Rasulullah bila masuk malam 10 terakhir menghidupkan malam, membangunkan keluarganya. Berarti yang mencari Lailatul Qadar tidak hanya Rasulullah, seluruh istrinya diingatkan, mari sama-sama mencari Lailatul Qadar. Nah, kemudian dari hadis ini berarti begadang yang tadinya dilarang, tapi khusus untuk mencari Lailatul Qadar dianjurkan untuk begadang. Kan Rasulullah di Bulughul Maram, kana yakrahun naum qoblal isya, kana yakrahun nauma qoblal isya wal hadits ba'daha. Rasulullah benci dengan orang yang tidur sebelum maghrib dan begadang sesudah isya. Berarti begadang itu meskipun tidak sampai haram, tapi Rasulullah benci, tidak suka. Dan kenyataannya memang ahli medis banyak yang mengatakan bahwa begadang itu meningkatkan potensi gula, kemudian mengerutkan hati. Jadi hati akan cepat kropos kalau suka begadang di malam hari. Nah, tapi begadang di malam hari boleh dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Berarti dalam setahun saya hanya punya acara begadang cuma 10 hari saja. Meskipun ada perkataan Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada begadang kecuali untuk 3 kelompok. 1, orang yang sholat tahajud. Orang sholat tahajud otomatis bangun tengah malam. Yang kedua, musafir. Karena Rasulullah menganjurkan safar itu di malam hari. Alaikum biduljah fa innal ardo tutwa bil lail. Adakan perjalanan jauh di malam hari, karena pada malam hari bumi dikerutkan. Jadi jarak 200 kilo kalau di siang hari, kalau di malam hari tidak sampai 200 kilo karena jaraknya dikerutkan. Dan yang ketiga, pengantin, malam pengantin. Ada bapak-bapak, ibu-ibu malam pengantin tidur nyenyak. Udah lupa, ya udah terserah, saya nggak nanya kalau lu udah lupa. Jadi aneh kalau ada pengantin kok tidur mendengkur nyenyak luar biasa. Makanya Aisyah salah satu kelompok yang boleh begadang yaitu para malam pengantin. Baik, dari hadis ini inilah Islam. Urusan ibadah meningkat di ujung. Tapi kenyataannya apa? Justru 10 hari terakhir masjid tambah sepi. Berbeda dengan urusan dunia. Seperti Piala Dunia, itu yang seru di akhir-akhir. Di awal-awal biasa-biasa saja. Sama dengan seperti di Kemayoran itu apa? PRJ. Wah, di akhir-akhir tambah ramai. Di hari-hari biasa awal-awal biasa. Nah, jadi berarti urusan ibadah di akhir itu semakin meningkat. Sebagaimana seorang mukmin, dia akan diberi taufik oleh Allah untuk meningkatkan ketaatan di akhir hidupnya. Orang mukmin yang baik di akhir hidupnya ketakwaannya akan semakin
meningkat. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita lihat hebatnya Rasulullah? Di tahun terakhir Rasulullah nyetor hafalan Quran 2 kali, yang biasanya cuma sekali di hadapan malaikat Jibril. Khusus tahun terakhir beliau nyetor 2 kali. Di tahun terakhir Rasulullah lebih banyak meningkatkan istighfar, Rabbighfirli, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Istighfarnya naik. Dan di tahun terakhir, bahkan di hari terakhir, Rasulullah sempat gosok gigi, pinjam kayu siwak milik Abdurrahman adiknya Aisyah, dan Aisyah berkomentar, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu qad. Belum pernah Rasulullah aku lihat beliau bersiwak sebagus hari ini. Jadi di usia-usia terakhir justru semuanya meningkat. Maka saya sedih ketika ada anggota pengajian kita di tahun terakhir justru semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari majelis taklim, dan itu ada. Baik, hadis ke-5 selesai, masuk hadis ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu al qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini ad-dha'ifi wa fi kullin khair ihris ada ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kada wa kada walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Akan tetapi pada diri masing-masing ada kebaikan. Berusaha selalu untuk mengerjakan apa yang berguna bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah menjadi orang lemah. Apabila ada sesuatu menimpamu, maka janganlah berkata, seandainya saya tidak begini, terpuas dengan begini dan begini. Tetapi kata-kata Allah telah menakdirkan, dan apa saja yang Dia kehendaki pasti terjadi. Karena kata seandainya itu membuka perbuatan setan. Ya, jadi mukmin itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, kira-kira yang lemah ini baik atau tidak? Mas Prapto bisa jawab? Baik. Alasannya? Gini loh. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Pertanyaan pertama, mukmin yang lemah itu baik atau tidak? Pak Agus? Baik. Alasannya apa? Karena dia mukmin, betul. Karena dia mukmin itu baik. Maka kalimat berikutnya apa? Wa fi kullin khairun. Dua-duanya baik. Jadi meskipun lemah tetap baik. Nah, sekarang kita bahas kuat, kita bahas juga lemah. Berkenaan dengan kuat, pada hadis ini lebih pada kuat secara fisik. Kita lihat para nabi ternyata memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Satu, Nabi Sulaiman. Di Sahih Muslim, di Kitabul Iman, Sulaiman bersumpah la atufanna ala mi'ati imra'atin. Demi Allah, malam ini 100 istriku akan saya setubuhi semuanya.
dan semua akan hamil dan melahirkan barisan mujahid fisabilillah. Betul, semalam seluruh istrinya disetubuhi. Kira-kira hamil semuanya tidak? Ternyata tidak. Yang hamil cuma satu. Begitu lahir badannya cuma setengah. Kenapa? Rasulullah kemudian menyampaikan seandainya dia mengucapkan insya Allah bukan demi Allah, nih saya 100 istrinya pasti akan hamil. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman punya kekuatan fisik luar biasa. Kemudian Tolut yang akhirnya diangkat menjadi panglima perang membebaskan Palestina yang ada di surat Al-Baqarah. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan binal mal. Loh, kenapa Tolut jadi raja? Dia kan orang miskin, gak punya harta. Dijawab oleh Nabi, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Dia miskin tapi berhak menjadi raja karena kuat ilmunya dan kuat badannya. 2. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, ini kekuatan fisiknya luar biasa. Fawakazahu Musa faqada alaih. Cukup ditampar sekali pemuda Mesir mati. Coba petinju mana yang sekali pukul langsung membuat mati lawannya? Enggak ada, meskipun Mike Tyson. Kemudian jangankan pemuda Mesir, di Sahih Bukhari di Kitabul Janazah, hadis ini diberi judul Babu man ahabba an yudfana bil ardil muqaddasah, bab anjuran bercita-cita mati dan dikubur di tanah suci. Nabi Musa kedatangan malaikat pencabut nyawa. Ditanya, kamu siapa? Malaikat pencabut nyawa. Mau apa? Mencabut nyawamu, ini sudah jadwalnya. Falatomahu faqafa ainaihi, si malaikat ditampar sampai kedua matanya copot. Cuk, malaikat. Akhirnya kan malaikat naik ke langit, ay rabbi arsaltani ila abdin la yuridul maut. Wahai Rabbku, engkau utus aku untuk mencabut seorang hamba yang tidak ingin mati. Faraddahu ainaihi, Allah pun mengembalikan matanya, disuruh balik lagi, temui Musa. An yad'a yadahu ala mutni saurin, agar Nabi Musa meletakkan telapak tangannya di punggung sapi, hitung berapa jumlah bulu yang ada di situ, itulah tambahan umurnya. Berarti Nabi Musa luar biasa kekuatan tangannya. Di Sahih Bukhari di Kitabul Ghus, Nabi Musa ketika mandi di sungai, ternyata baju yang diletakkan di batu dibawa lari oleh batu. Batu ikut menggelinding seiring dengan aliran sungai, kan dikejar. Akhirnya baju itu berhasil diraih. Marahnya Nabi Musa menyebabkan batu itu ditonjok sampai terlihat sitatu dorbatin. Ada 6 bekas pukulan Nabi Musa pada batu itu. Termasuk ketika Nabi Musa menolong putri Nabi Syu'aib, sampai akhirnya putri Nabi Syu'aib usul kepada bapaknya, istajirhu fa inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayah, angkat anak muda itu untuk menjadi karyawan mengembalakan kambing-kambing kita, karena dia secara fisik al-qawi, kuat, secara akhlak dia al-amin. Kenapa al-qawi, kuat? Dalam tafsir, ternyata Nabi Musa bisa mengangkat beban yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang. Berarti Nabi Musa punya kekuatan fisik luar biasa. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekuatan fisik beliau banyak disebutkan dalam riwayat. Seperti ketika pasukan yang beliau pimpin untuk menyerang Mekah sampai di daerah Qura'ul Ghaim. Mari kita istirahat. Begitu istirahat selesai, ayo berdiri
ternyata tidak ada yang bisa berdiri kecuali dua orang, Abdullah bin Rawahah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah tidak kuat berdiri, silahkan batalkan saum kalian. Ternyata tidak ada yang mau membatalkan, maka beliau meraih air, beliau minum di hadapan para sahabat. Akhirnya yang tidak kuat berdiri pun segera minum mengikuti beliau. Kalau bukan melihat mereka dalam keadaan lemah, beliau tidak ingin membatalkan saumnya. Berarti fisik beliau luar biasa. Termasuk ahli gulat nomor 1 pada masa sahabat adalah Abu Rukanah. Begitu gulat bersama Rasulullah, Abu Rukanah kalah. Berarti fisik beliau luar biasa. Jadi al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Dari sini berarti fisik harus dijaga kekuatannya. Jangan mengatakan sakit gak apa-apa, kan menghapus dosa. Kan sering ada kalimat itu. Saya sampaikan itu keliru. Tidak semua penyakit itu menghapus dosa. Karena di Riyadhus Shalihin nanti juga kita akan temukan hadisnya. Salah satu yang akan ditanya oleh Allah kepada kita pada hari kiamat, wa an jismihi fima ablah, tentang badanmu kenapa dulu bisa sakit. Sakit itu kan lemah. Sakit karena banyak makan, sakit karena terlalu memforsir tenaga, sakit karena sering begadang, sakit karena merokok misalnya. Berarti badannya lemah. Nah, sakit-sakit seperti ini tidak menghapus dosa, justru Allah akan minta pertanggungjawaban. Baik, nah sekarang lemah. Lemah itu mungkin sakit, mungkin cacat. Nah, para sahabat banyak secara fisik lemah, tapi mereka bisa menutupi kelemahannya. Contoh Abdullah bin Mas'ud. Secara fisik lemah karena kedua kakinya kecil, bahkan pernah menjadi bahan tertawaan saking kecilnya kedua kakinya. Ketika mengarungi bahtera rumah tangga, istrinya Zainab yang banting tulang mencari rezeki. Jadi yang mencari rezeki bukan suaminya Abdullah bin Mas'ud, tapi istrinya yang bernama Zainab. Sampai Rasulullah menganjurkan zakat itu diberikan kepada suaminya. Maka istri kalau bekerja melihat suaminya miskin, boleh zakat itu diberikan kepada suaminya, tapi tidak boleh dibalik. Suami ngasih zakat untuk istri karena istri adalah tanggung jawabnya. Tapi meskipun lemah, ternyata dia punya kedudukan di sisi Allah ketika Rasulullah bersabda, lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Kedua kaki Ibnu Mas'ud yang kecil di timbangan beratnya melebihi beratnya gunung Uhud. Secara fisik lemah tapi ininya kuat. Maka Ibnu Mas'ud kalau dibacakan ayat apapun dia tahu kapan, di mana dan bagaimana kondisi ayat ini turun. Seandainya Ibnu Mas'ud hari ini masih hidup, Bapak bacakan satu ayat, Ibnu Mas'ud akan tahu ini turunnya hari apa, tanggal berapa, di mana. Kalau hari ini kan dibacakan ayat, ini ayatnya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Bagi penghafal Quran pasti bisa. Tapi Ibnu Mas'ud hebat. Tahu kronologis di mana, kapan, bagaimana kondisi ayat itu turun. Siapa lagi yang lemah? Abdullah bin Umi Maktum, buta. Tapi ternyata meskipun buta, satu sering ditunjuk menjadi imam di Masjid Nabawi kalau Rasulullah keluar untuk berjihad. Berarti bukan sembarangan menjadi imam. Dua, meskipun buta, di surat
Al-Maidah boleh tidak ikut berjihad, tapi dia pernah ikut berjihad, bahkan tugasnya paling berat, memegang bendera. Padahal pemegang bendera itu menjadi orang yang pertama kali dibidik musuh, karena kalau bendera berhasil direbut, tanda pasukan itu dinyatakan kalah. Ternyata si pemegang bendera adalah Abdullah bin Umi Maktum. Jadi inilah contoh-contoh orang yang lemah. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dua-duanya tetap baik, tidak tercela. Jangan ejek orang yang lemah. Dua-duanya tetap baik. Kenapa? Dia punya kartu namanya mukmin. Nah, baru Rasulullah beralih berbicara tentang kekuatan hati. Ihris ala ma yanfa'uka, berusahalah untuk mengerjakan apa yang berguna bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan janganlah lemah. Berarti berusaha tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan bapak-bapak bekerja sesuai dengan skill masing-masing, tapi jangan lupa ba'da subuh zikir yang keluar dari mulut kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kenapa ini dibaca ba'da subuh? Karena ba'da subuh itu kita akan bekerja mencari rezeki. Jadi bekerja mencari rezeki, tapi doa minta rezeki yang thayyib juga diucapkan. Baik. Kemudian ketika jangan lemah, kalimat berikutnya, apabila ada sesuatu menimpamu, maka janganlah berkata, seandainya saya bertindak begini tentu hasilnya begini dan begini, tetapi katakanlah Allah telah menakdirkan dan apa saja yang Dia kehendaki pasti terjadi. Karena kata seandainya itu membuka perbuatan setan. Jadi kalau gagal dapat musibah, jangan keluarkan kata kalau, tapi keluarkan kalimat ini takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Mau mudik, Bu, masuk tol atau jalur biasa? Tol saja Pak, biar cepat, kata istrinya. Masuklah tol. Ternyata macet luar biasa. Bekasi Cirebon 12 jam. Akhirnya suami coba kalau tadi tidak ikut usul. Nah itu gak boleh. Ya sudah, ini takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena secara mental orang kalau sudah mengucapkan kalau, itu energinya akan runtuh Pak. Keselnya akan naik, darah tinggi akan naik, terjadilah percekcokan. Udah macet, cekcok lagi dengan istri. Makanya nanti kamu jangan banyak usul. Nah jadi kalau singkirkan, yang kita keluarkan ini takdir dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Misalnya begini, guru memberi iming-iming, siapa yang dapat nilai 100 dapat hadiah 5 juta rupiah. Ternyata pertanyaannya cukup dijawab dengan B atau S. Biasanya dulu kalau kita ulangan di sekolah, begitu selesai kita akan ngulangi lagi, diteliti lagi. Kadang-kadang jawaban yang sudah kita tulis kita hapus, kita rubah lagi. Begitu kita lihat B atau S, kita lingkari B. Oh kelihatannya kok S, akhirnya dihapus S-nya yang dibuletin. Ternyata setelah ujian selesai, justru jawaban yang benar adalah B bukan S. Akhirnya gagal, jadi dapat hadiah 5 juta rupiah. Coba kalau tadi tidak dirubah. Nah itu gak boleh. Masya Allah.
Seperti orang yang terkena kecelakaan, coba kalau tadi ngikut saran saya, nggak usah kerja, akhirnya dia meninggal dunia. Baik, cukup ada pertanyaan? Kalau tidak nanti akan saya tambah satu hadis. Pak Agus mau nanya? Mas Prapto? Ya. Saya minta keterangan sejarah nih perang Palestina Israel, lebih kalau ada keterangan hadisnya. Kalau yang dilihat di YouTube kan ini menjelang timbul Imam Mahdi. Oh. Keterangan aja, Pak. Jadi gini. Palestina itu dulu didiami oleh satu suku yang rajanya sangat lalim. Begitu Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel meninggalkan Mesir, menyeberang Laut Merah, Fir'aun kemudian tenggelam. Kemudian Nabi Musa berkata, "Ya qaumi udkhulu al-arda al-muqaddasata allati kataballahu lakum." Wahai kaumku, mari kita masuk Baitul Maqdis, tidak lain Palestina, negeri yang Allah janjikan buat kalian. Ternyata orang Yahudi rewel. Ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, Palestina itu sedang dikuasai oleh pemimpin yang lalim. Inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Sekali-kali kami tidak akan masuk negeri itu kecuali mereka keluar dulu. Bisa tidak? Penjajah disuruh keluar baru kami masuk. Itu kan nggak mungkin. Akhirnya Nabi Musa punya murid yang soleh. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihim khulul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wahai teman-teman, ayo berangkat, bebaskan, hadapi raja lalim itu. Pasti kita menang. Marilah kita bertawakal kalau kita semuanya adalah mengaku mukmin. Ternyata mereka si Yahudi itu menjawab, inna lan nadkhulaha abadam madamu fiha. Selama-lamanya kita tidak akan masuk selama raja lalim itu masih ada di negeri itu. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Ini kalimat yang menyakitkan. Udah pergi saja kamu dan Tuhanmu berperang, di sini kami mau duduk menanti hasil peperangan. Harusnya kan kalimat yang mending lah, berangkatlah engkau dan Tuhan kita. Tapi mereka mengatakan apa? Berangkatlah kamu dan Tuhanmu. Itu kalimat yang super tidak sopan. Kami di sini mau duduk nonton jalannya peperangan dan menunggu hasilnya. Disinilah Nabi Musa kemudian marah, minta keputusan kepada Allah. Akhirnya Allah jawab, yatihuna fil ardi arba'ina sanatan. Wahai Musa, biarkan mereka begitu, 40 tahun mereka akan hidup lontang lantung, tidak jelas di mana mereka tinggal. Akhirnya betul, lontang lantung, tidak jelas, menderita, hidup nomaden, tidak pernah betah tinggal di satu daerah. Hingga akhirnya datanglah masa ketika seorang nabi bernama Yusha bin Nun berangkat mengajak Bani Israel untuk berperang melawan Raja Lalim itu. Kisahnya ada di Riyadhus Shalihin juga. Ketika peperangan pengin tetap suasana siang, maka Yusha bin Nun berkata, ya syamsu anti ma'muratun wa ana ma'murun. Wahai matahari, kamu diperintah berjalan,
sementara aku juga diperintah untuk berperang. Allahumma hbisha, ya Allah tahan matahari sehingga suasana tetap siang, sehingga terang benderang. Itulah waktu siang yang lebih panjang hingga akhirnya peperangan dimenangkan oleh pasukan Yusha bin Nun. Kemudian Palestina kembali dikuasai, bukan kembali dikuasai, akhirnya dikuasai oleh Bani Israel, tinggallah mereka di Palestina. Tapi suatu saat dikuasai kembali oleh raja kafir hingga akhirnya diutuslah Nabi Daud alaihissalam ketika berperang di bawah kepemimpinan Raja Talut. Meskipun pasukan sedikit, kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, betapa pasukan sedikit bisa mengalahkan pasukan yang besar. Akhirnya Palestina terus didiami oleh Bani Israel sampai masa Nabi Isa alaihissalam, hingga akhirnya terjadilah kekufuran pada diri kaum Nasrani hingga membentuk kerajaan namanya kerajaan Romawi, kerajaan salib. Nah, kerajaan salib ini berkuasa di negeri Palestina hingga akhirnya ditaklukkan oleh Umar bin Khattab saat menjadi khalifah, ketika mengirim pasukan dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Akhirnya Palestina direbut, dikuasai kaum muslimin. Ketika Umar akhirnya datang ke Palestina, disambut oleh kaum Nasrani dan mereka menyatakan, kami lebih ridho dipimpin oleh kalian kaum muslimin daripada dipimpin oleh kaum bangsa Romawi yang Kristen. Akhirnya suatu saat Palestina kembali diserang oleh pasukan Romawi, direbut, sampai akhirnya umat Islam disembelih di dalam Masjidil Aqsa sampai darah setinggi lutut kuda. Kemudian Palestina direbut lagi oleh Salahuddin al-Ayyubi, hingga akhirnya Palestina tetap milik kaum muslimin, sehingga ketika khilafah Bani Turki Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid ketika berkuasa, datang delegasi Yahudi meminta izin agar kami boleh berkunjung ke Palestina. Ternyata Sultan Abdul Hamid menjawab, selama aku hidup tidak ada ceritanya orang Yahudi bisa masuk Palestina. Ketika akhirnya meninggal dunia, muncullah Perang Dunia Kedua, sampai akhirnya Palestina dikuasai oleh orang-orang Yahudi hingga sekarang. Nah, sekarang yang jelas hari ini dikuasai oleh orang-orang kafir. Tentu kita tetap mendukung para mujahid yang berperang, karena Masya Allah ceramah Syekh Sudes di Masjidil Haram, khutbah Jumat, membuat orang banyak menangis. Gak tahu Pak Agus kalau datang ikut menyimak nangis atau tidak, karena pakai bahasa Arab Pak. Ya itulah. Oh, nangisnya karena nggak ngerti. Wah, saya juga Masya Allah tidak bisa menahan air mata. Syekh Sudes menggelorakan semangat, mari kita bebaskan jalur Gaza, Palestina, Baitul Maqdis dari genggaman Israel. Kami berada di belakang mereka, termasuk menyebut Syekh Salman juga memberi dukungan bagi kaum muslim Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Kapan itu terjadi? Ketika akhirnya nanti Palestina terbebas dari seluruh unsur Yahudi, ketika Nabi Isa alaihissalam turun di bawah menara putih menjelang iqamat subuh, diapit dua malaikat, disambut kaum muslimin, dan semua tahu bahwa ini adalah Nabi Isa. Tentu insya Allah wajahnya tidak seperti yang di gereja-gereja itu, karena itu kan bikinan mereka, rekayasa mereka. Begitu masuk, iqamat berkumandang, Nabi Isa diminta untuk menjadi imam, takrimata lihadihil ummah, karena ingin memuliakan umat ini. Nabi Isa ingin jadi makmum. Imamnya adalah Imam Mahdi. Sholat subuh selesai,
Isa mengajak kaum muslimin untuk keluar mengejar Dajjal, dan akhirnya Dajjal betul-betul terbunuh di gerbang pintu Lud. Setelah itu acaranya adalah membasmi Yahudi. Satu persatu akan kita bunuh, lenyap semua Yahudi, tidak ada, umat Islam bahagia. Tapi bahagianya tidak lama, karena setelah itu benteng Ya'juj dan Ma'juj jebol. Keluarlah Ya'juj dan Ma'juj manusia secara nasab sampai Yafis bin Nuh alaihi salam. Yafis ini anak Nabi Nuh yang matanya sipit, hidungnya pesek, rambutnya lurus, sebagai cikal bakal bangsa Cina, dan itulah bentuk fisik Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa menyingkir, tidak berani menghadapi Ya'juj dan Ma'juj karena suku ini memiliki kekuatan fisik luar biasa, dibacok tidak mempan, dipanah rontok. Jadi nggak mungkin bisa dihadapi. Akhirnya Nabi Isa menyingkir ke atas bukit, mengajak kaum muslimin untuk berdoa. Turunlah penyakit yang menyebabkan Ya'juj dan Ma'juj mati bergelimpangan, keluar ulat-ulat dari tubuh mereka, bangkai mereka menyengat, burung onta datang mengangkut mayat-mayat itu, dibuang ke tempat yang tidak tahu kecuali Allah. Akhirnya hujan turun membuat bumi wangi, kemudian tumbuhlah pohon-pohon, keberkahan keluar semuanya dari bumi, sampai-sampai satu buah delima cukup dimakan oleh 40 orang. Akhirnya umat Nabi Isa hidup total bersama kita 40 tahun, kemudian meninggal dunia, dan akhirnya disolatkan kaum muslimin. Pertanyaannya, mungkin tidak Pak Agus termasuk orang yang ikut menyolatkan Nabi Isa alaihissalam? Itu aja, selesai. Itulah Palestina. Satu penanya terakhir. Ya. Ya. Mengenai saya membaca terjemahan surat Al-Nur ayat 15. Apakah ini bisa diartikan kita boleh jalan-jalan dan wisata kuliner? Oh, gimana? Famshu fi manakibiha itu coba. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah dari segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya padanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Oh, ayat ini dijadikan dasar untuk kuliner. Jalan-jalan, famshu fi manakibiha. Baik, jadi gini, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini juga terhubung dengan banyak ayat yang mengajak kita fasiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Untuk apa? Fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat akibat orang-orang yang mendustakan agama. Boleh berjalan di muka bumi, tapi hasil endingnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, apa yang Engkau ciptakan tidak sia-sia. Berarti berjalan di muka bumi manapun, ujung-ujungnya mengagumi ciptaan Allah. Itu boleh, silahkan pakai ayat-ayat itu. Berarti jalan-jalan boleh tidak? Oh boleh, jalan-jalan untuk nuzhah, untuk bersenang-senang. Jadi ibu-ibu minta kepada suami jadwal jalan-jalan, nuzhah, bersenang-senang. Ada tetangga saya ngeluh, ibu-ibu, tiap Sabtu, tiap Ahad jalan-jalan. Pekan ini jalan-jalan bertamu ke rumah paman, besok ke rumah Pak D, besok ke rumah keponakan, besok ke rumah. Jadi silaturahmi terus. Istrinya nanya, kapan jalan-jalannya? Oh, ini juga jalan-jalan, ini juga malah dapat ibadah silaturahmi. Padahal nuzhah, bersenang-senang, itu diperbolehkan. Nah, sekarang di situ perintah makan ketika jalan-jalan itu perintah lil ibahah, menunjukkan kita boleh
memakan makanan apa yang dimakan oleh negeri yang kita singgahi, maksudnya begitu. Jadi boleh misalnya Pak Agus datang ke Mekah, kemudian orang Mekah makannya berasnya apa sih? Akhirnya yang dimakan bukan beras yang ada di Indonesia, tapi beras basmati. Terus dagingnya juga cara masaknya kan berbeda. Boleh tidak? Boleh. Makanlah apa yang kita singgahi. Jadi bukan membawa makanan dari rumah. Silakan makan di negeri, makanan yang ada di negeri yang kita singgahi. Terlebih negeri itu negeri yang diberkahi. Seperti apa negeri? Syam. Negeri yang diberkahi semua buah-buah dan sayurannya. Tapi kalau diterjemahkan perintah kuliner ini terlalu ya memaksakan diri lah. Mau kuliner aja, gak usah pakai ayat gitu. Iya, cocologi. Jadi maksudnya kalau kita pergi ke Malaysia, otomatis kan nalurinya kita akan makan makanan yang ada di sana, kan begitu. Itu sudah otomatis. Tapi dengan syarat, ada beberapa negeri yang tidak boleh dikunjungi kecuali ada syarat. Mengunjungi negeri, satu, ada negeri yang tidak boleh dikunjungi kecuali dengan satu syarat. Contohnya apa? La tadkhulu ala haula'il mu'adzabin, jangan masuk negeri yang dulu pernah diadab illa antakunu bakina, kecuali dalam kondisi kalian menangis. Berarti kalau umroh plus Yordan pasti akan mengunjungi kaum negeri Sodom, kaum Ad, kaum Samud. Kalau di sana ternyata tertawa-tawa, selfie, mendingan nggak usah. Ada piknik, nangis-nangis. Kalau nggak bisa nangis berarti jangan mengunjungi situ. Tapi ya begitu. Yang saya lihat yang ke Yordania pada tertawa-tawa itu nggak boleh. Ya, alhamdulillah. Insya Allah cukup. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.